Panitia Puja Wali ke-50 Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur menggelar turnamen tenis meja. Turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Puja Wali yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang. Turnamen kali ini diikuti oleh 20 tim dari 9 SDHD se-Jabodetabek. Turnamen ini juga sekaligus menjadi ajang mesi mekrame dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat Hindu se-Jabodetabek. Dalam rangka Puja Wali ke-50 Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah, Panitia Puja Wali menggelar turnamen tenis meja yang diselenggarakan di Balai Banjar Hita Karma Pondok Gede Kota Bekasi pada Minggu 29 September 2024. Turnamen kali ini diikuti oleh 20 tim dari 9 SDHD se-Jabodetabek. Dalam turnamen ini, panitia menerapkan sistem beregu. Pertandingan dibagi menjadi 4 pool, di mana pemenang dari masing-masing pool nantinya akan maju ke babak semifinal untuk menentukan siapa pemenang atau juaranya. Ketua Panitia Puja Wali Gede Suhardantara mengatakan turnamen ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari pelaksanaan Puja Wali ke-50 Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober mendatang, tepatnya pada Rahina Purnama Sasih Kapat. Selain itu, menurut Suhardantara, selain untuk menyalurkan bakat, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan silaturahmi antar umat, sehingga ke depan umat Hindu yang ada di Jabodetabek bisa semakin guyup. Turnamen tenis meja se-Jabodetabek ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari Puja Wali ke-50 Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah. Jadi tujuannya adalah untuk simekrame saudara-saudara kita seumat, sedharma, se-Jabodetabek ini. Turnamen tenis meja ini sudah merupakan acara yang ketiga sebagai rangkaian dari Puja Wali ke-50. Yang pertama sudah diselenggarakan terkait dengan yoga, kemudian yang kedua seminar kesehatan, kemudian nanti puncaknya pada Purnama Kapat tanggal 17 Oktober 2024 diselenggarakan Puja Wali dengan tingkatan Banten berbangkit. Turnamen ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Banjar Hita Karma, Pondok Gede Kota Bekasi, yang juga sebagai pengempon Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Mini Indonesia Indah. Ketua Banjar Hita Karma, Wayan Sukerto mengatakan kegiatan ini sangat positif bagi perkembangan umat ke depan. Selain itu, Wayan Sukerto juga mengatakan turnamen ini sejalan dengan tema besar Puja Wali kali ini, di mana sportivitas dan semangat menyambut beraya menjadi kata kuncinya. Banjar Hita Karma sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan ini karena ini merupakan salah satu subtema dari tema besar penyelenggaraan Puja Wali kita tahun ini, yaitu dengan semangat guyup kita perkuat makna upacara dan dana punya dalam mewujudkan generasi emas Hindu. Nah, untuk hari ini dalam turnamen tenis meja ini kita perkuat semangat guyup itu dengan satu, memang turnamen itu yang diutamakan adalah sportivitas. Sportivitas itu memang becek, tetapi menyambut beraya itu adalah yang utama. Sementara itu, Ketua PHDI Kota Bekasi, Gusti Made Rudite, juga sangat mengapresiasi kegiatan kali ini. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat baik sebagai ajang untuk mempersatukan umat. Ia juga berpesan agar turnamen ini tidak sekedar mencari pemenang, tapi bagaimana kegiatan ini bisa meningkatkan rasa kekeluargaan dan persatuan umat Hindu yang ada di Jabodetabek. Kegiatan turnamen ini kita harapkan ke depan merupakan agenda tahunan. Karena apa? Ini luar biasa untuk menjalin silaturahmi kita dalam rangka untuk mempersatukan umat Hindu kita se-Jabodetabek. Kegiatan ini dalam rangka untuk menjalin silaturahmi dan untuk mencari bibit-bibit agar supaya untuk event-event selanjutnya umat Hindu khususnya Jabodetabek kita mempunyai bibit-bibit yang dapat dihandalkan untuk bertanding dalam event-event yang lebih tinggi. Setelah berhasil melewati babak penyisihan hingga final, tim dari Banjar Jakarta Selatan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan
dan menjadi juara pertama dalam turnamen kali ini. Juara kedua dan ketiga ditempati Banjar Bekasi, sementara Banjar Pondok Gede harus puas sebagai juara Harapan 1. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa trofi dan uang tunai sebesar 2 juta untuk juara pertama, 1,5 juta untuk juara kedua, dan 1 juta rupiah untuk juara ketiga. Sementara juara Harapan 1 mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 500.000 rupiah. Juli Suwarte melaporkan.